Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwijayanti SPD, adalah guru SMA Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek ujian kinerja atau UKIN di SMA Negeri 3 Sungai Raya secara luring. Ini adalah kartu identitas saya, dan berikut ini adalah praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di tempat, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Untuk belajar, baiklah kita berdoa untuk perkembangan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Abdul, namanya Yasir. Pangannya Abdul? Abdul. Kemudian Asrid? Sama, Bu. 3 orang apa ya? Ya, Bu. Oke, kemudian diperlihatkan hari ini, alhamdulillah, mukanya cerah-cerah semua. Kita sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita masih akan menyinggung sedikit tentang materi pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu tentang Sistem pendidikan Pancasila. sistem dan demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi? Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Ya, pemerintahan dari rakyat Dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi di situ itu ada pemerintahan yang memang semuanya itu dikembalikan kepada rakyat. Kemudian ada periodisasi dari demokrasi. Apa aja itu periodisasinya? Yang pertama yaitu dari masa demokrasi tahun 1945 sampai 1949. ya, dari 1945 sampai kemudian Dari 1998 sampai sekarang. ya, itu materi minggu lalu tentang demokrasi. Nah itu tadi itu materi kita minggu lalu. Nah kemudian jadi di sini anak-anak, jika kalian dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik, mempelajari materi dengan baik dan mengambil manfaatnya, maka kalian akan bisa menangkap dan menyerap ilmu itu apa yang kita peroleh, yang kita pelajari, sehingga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah itu supaya menjadi pribadi yang lebih baik, yang mengerti tentang hukum dan sebagainya. Nah kemudian, nah itu ya sudah siap pembelajarannya, buku dan sebagainya sudah dipersiapkan untuk mengawali pembelajaran supaya kalian lebih semangat dalam belajar. Nah kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib terlebih dahulu. Oke, kita nyanyikan secara bersama-sama, semuanya ikut serta semangat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Itu tadi sebuah lagu Maju Tak Gentar. Jadi maksudnya kalian ini jiwa muda, punya semangat, majulah terus, tidak usah gentar, tidak usah takut. Membela sesuatu tapi yang benar. Jangan membela yang salah. Sudah tahu itu salah malah kita bela, berarti tidak betul. Tapi mana yang tidak benar,
mana yang itu kita perjuangkan kalau emang itu untuk mengarah ke adilan. Nah ini ada sangkutannya, ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ini materi kita hari ini yaitu membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah ini adalah kompetensi dasar dari materi kita yaitu dengan pembelajaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Itu di dalamnya adalah mensyukuri nilai-nilai dan sistem hukum peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pengabdian kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menunjukkan sikap disiplin dan menginstruksikan hukum dan peradilan itu serta menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian indikator dari materi kita yaitu yang pertama, memahami sistem hukum di Indonesia, kemudian mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia, mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum, dan menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah kalian nanti mempelajari materi dengan menggunakan model problem based learning, di sini diharapkan kalian nanti akan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kemudian dengan bersikap mandiri dan dapat mensyukuri nilai-nilai dan sistem hukum peradilan di Indonesia. Kemudian dapat menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum di Indonesia dengan percaya diri. Kemudian setelah mengamati video dan yang kita tayangkan, itu kalian dapat menganalisis makna hukum dengan tepat dan cermat. Bisa menyampaikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian silakan mengamati secara baik-baik video ini. Kemudian nanti setelah selesai penayangan video, kita akan melakukan tanya jawab tentang video yang kalian amati. Makanya selama kalian mengamati, melihat, silakan kalian juga membuat coretan apa yang kalian lihat, ada apa di sana, dan apa yang terjadi. Oke, nanti setelah itu baru kita akan menyampaikan apa yang menjadi pemahaman kalian dari tayangan video ini. Oke, paham sampai di sini? Baik. Jujur ya, saya bicara dalam hubungan saya, oknum polisi yang baik itu, maksudnya polisi yang baik itu cuma ada di TV aja sih. Coba mereka berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya penggunaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun gak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih, no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti
pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Ina yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh AA. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah jembatan Cipulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa mereka lah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama itu. Hingga pada akhirnya dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan ternyata mereka tidak bersalah. Karena perlakuan dipaksa mengaku dan diperlakukan kasar di penjara, mereka mengadukan ganti rugi ke pengadilan. Namun sayangnya guys, gugatan mereka tidak dipenuhi. Katanya sih, gugatannya udah kadaluarsa. Pengajuan gugatan ini masih berlanjut sih, karena tetap ada pembelaan dari kuasa hukum pengamen tersebut dengan dasar pasal yang sama. Di satu sisi, gugatannya dinilai kadaluarsa karena menurut undang-undang maksimal diajukan 3 bulan setelah putusan atau vonis bersalah dan ternyata diajukan setelah 3 tahun. Di sisi lain, dengan penafsiran berbeda, undang-undang yang dimaksud ada kata atau 3 bulan setelah putusan vonis bersalah atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang benar yang mana ya guys? Hayo, para ahli hukum wajib komen nih. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin bisa dikatakan setiap orang yang di bola pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya, apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Nah, kalau melihat gugatan ganti rugi dari para pengamen tadi, gimana nih guys? Yang sama-sama dikatakan ahli hukum saja sudah berbeda penafsiran pasal undang-undang hukum pidana dan jadi perdebatan sesama mereka. Kira-kira apakah kedua ahli hukum tersebut, yaitu hakim yang memutuskan gugatan dan pengacara mereka, bisa memiliki sikap hukum yang baik? Gimana nanti putusan akhirnya ya? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di palu sang hakim. Oke, tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, gimana opini kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Ini tadi tampilan video yaitu berkenaan intinya tentang hukum yang ada di sekitar kita. Kalian pasti pernah melihat, kalian pasti tahu, dan kalian mungkin benar ya, ada berita-berita ini yang memang terjadi di negara kita, ya kan? Nah, dari di sini kalian bisa melihat apa kalian tangkap dari video ini apa. Ada sesuatu apa di dalamnya, ada pesan apa di dalamnya. Nah, itu. Jadi silahkan komentari ya. Nah, dari tayangan ini apa sih? Jadi kalian lihat tuh, ada apa sih ini? Kenapa sih begini? Akan seperti itu. Oke? Silakan. Siapa yang ingin mengungkapkan terlebih dahulu, silakan angkat tangan. Sampaikan penalaran kalian atau pemahaman kalian dari video tadi. Kalau sepintas melihat saja, itu apa yang kalian lihat? Ketidakadilan. Antara rakyat bawah dan rakyat. Benar sekali, adanya ketidakadilan antara rakyat, rakyat bawah dengan rakyat atas ya. Anggapannya antara orang miskin dengan orang kaya. Kemudian apa lagi? Ketidakadilannya dalam segi apa? Dalam segi hukum. Seperti contohnya yang terjadi Pada ini pencuri jamban. Hukum yang tidak seimbang dengan pasangan. ya hukum yang tidak seimbang dengan masalahnya. Bahasanya masalahnya itu sepele, tetapi hukumannya Berat. misalkan seperti itu. Itu jelas. Itu tampak ketidakadilan dalam segi hukum. Terakhir yang masih
Iya, kasus pengamen yang kenapa? Jadi kalau Saya mengaku. Ya, ada kasus salah tangkap yang dimana mereka yang dipaksa disuruh mengakui bahwa mereka yang melakukan pembunuhan, padahal kondisinya tidak, ya kan? Tetapi di Indonesia itu terjadi, dan benar-benar orang tersebut itu dijatuhi hukuman selama 3 tahun. Ya, 3 tahun mereka menangkap orang yang salah, udah gitu di penjara mereka diperlakukan tidak baik, yang dipukul itu dengan polisi. Nah itu oknum-oknum mereka itu memang ada seperti itu. Bahkan kemarin kalian melihat berita yang permainan sepak bola yang ricu itu, iya di situ kalian lihat ada oknum-oknum yang mereka main pukul, main tendang kepada masyarakat. Kan seharusnya tidak seperti itu, ya kan? Jadi ada cara yang lebih baik, sama seperti yang terjadi kasus di dalam video tadi. Adanya di situ ketidakadilan dalam hukum, adanya kasus salah tangkap, adanya masyarakat kesenjangan antara masyarakat kalangan atas dengan kalangan bawah. Makanya ada kalimat yang dikatakan bahwa hukum itu Tajam ke bawah buku. iya, pintar sekali. Ada tajam ke bawah, buku ke atas. Itu maksudnya dia tajamnya untuk kepada masyarakat yang di bawah. Bahasanya masyarakat miskin. Kesalahan sedikit saja hukumannya luar biasa. Padahal di luar sana banyak pejabat, banyak orang-orang yang korupsi yang luar biasa lebih banyak hasil. Oke, jadi ibu kasih kesempatan sebentar, silakan kalian cari informasi melalui buku, silakan dibaca bukunya, dilihat berkenaan dengan video tadi. Nah, nanti silakan tuliskan baru kalian hafalkan. Oke, silakan. Jadi ada komentar kalian, apa pendapat kalian, pemahaman kalian, dan bagaimana solusinya sih? Solusinya gimana kalau menemui hal-hal yang seperti ini? Solusinya gimana kalau ada bahasanya ketidakadilan dalam hukum? Kalau kalian ketahui ada sesuatu hal, oh ini tidak adil, ini seharusnya tidak bersalah, yang bersalah itu si B. Kenapa si A? Nah itu kalau kalian melihat yang seperti itu, bagaimana solusinya? Sudah dicari? Yang mudah silakan bacakan. Ya silakan. Solusi untuk mengatasi hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas ibu, memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor dan pesuap. Ya, memaksimalkan kembali para penegak hukum dan kemudian memberikan hukuman yang maksimal. Intinya hukuman yang setimpal untuk koruptor. Ya, itu sebenarnya memang usaha yang seharusnya seperti itu. Cuman karena memang kondisinya negara kita ini kan hukumnya tidak sebenarnya hukum itu kan sesuatu yang harusnya menimbulkan jerat, ya kan? Contoh kalian sering terlambat dan sebagainya, hukumannya setiap terlambat suruh bersihkan WC. Lama-lama kan pasti kalian jerat lah, tiap hari suruh bersihkan WC, jadi WC-nya bersih dan sebagainya, nah, ya kan? Seharusnya seperti itu. Hukum itu menimbulkan jerat, tapi kondisinya di negara kita kan tidak seperti itu. Sehingga ya salah satu solusinya menegakkan kembali dan memberikan hukuman yang berat atau yang setimpal dengan apa yang dilakukannya, ya kan? Kemudian ada lagi, Keadilan Indonesia sebagai dalam ya. soalnya dimana kelas bawah itu sering dipandang rendah karena mereka tidak paham materi yang terjadi. Iya, benar sekali. Sedangkan kelas atas itu bisa dikatakan negara kita itu masih menggunakan uang, Ya. karena dimana uang keselamatan. Jadi sering kalau tidak dalam kajian, harusnya bukan kajian yang benar-benar ditegakkan, tidak hanya yang bisa dipegang, tapi yang seperti itu. Iya, benar sekali. Iya, bagus sekali. Jadi dikatakan memang dilihat di sini bahwa
Dikatakan Indonesia itu negara hukum, tetapi kenyataannya tidak seperti itu ya kan? Betul ada hukum berlaku, tetapi di situ uang lebih berkuasa. Yang dimana untuk masyarakat, makanya dikatakan tadi bahasa yang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu dalam artian karena orang miskin itu tidak mampu membayar pengacara, tidak mampu harus mendapatkan pembelaan dan sebagainya, sehingga seberapapun diberi hukuman ya udah nerima aja dia. Tapi kalau orang yang berduit, mereka bisa bayar pengacara yang hebat, membela mereka dan sebagainya, mencari yang harusnya ada bukti, dia bisa menghilangkan bukti dengan dia kasih uang, sehingga hukum itu tidak bisa ditegakkan dengan baik. Nah itu betul. Seharusnya kalau memang mengatakan negara kita itu negara hukum, ya buktikan, ya kan? Buktikan seperti apa sih hukum di negara kita, kan seharusnya seperti itu. Oke, ada pendapat yang lain lagi mengenai video tadi? Sudah cukup jelas semuanya? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke kerja kelompok. Ini tampilan hanya sebagai penyemangat. Kita akan membagikannya dalam 3 kelompok. Kelompok 1 itu nanti akan membahas tentang makna dan karakteristik hukum. Kemudian kelompok 2 penggolongan hukum, dan kelompok 3 itu tujuan hukum. Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kita sudah bagi kelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang tadi sudah dibagi bahwa kelompok 1 itu akan membahas tentang makna dan karakteristik hukum. Kemudian kelompok 2 penggolongan hukum, dan kelompok 3 yaitu tentang tujuan hukum. Oke, silakan kalian cari informasinya dulu. Silakan diskusikan dengan kelompoknya, baru nanti kita presentasikan satu persatu dari setiap kelompok. Kelompok yang lainnya boleh menanggapi, boleh bertanya, atau memberikan saran dan kritik masukan, diperbolehkan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, dari kelompok pertama, yaitu tentang makna dan karakteristik hukum. Silakan dari kelompok pertama, bacakan hasil diskusinya. Apa itu berkenaan dengan makna dan karakteristik hukum? Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Dan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai
di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Ya, itu pemaparan dari kelompok 1, yaitu tadi adanya pengertian hukum atau makna hukum. Maknanya yaitu Keadilan yang bersifat ya, maksa. adanya peraturan yang bersifat memaksa. Kemudian ada karakteristiknya, yaitu di situ isinya adanya perintah, adanya larangan, ya kan? Itu isi dari ya, ada yang seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ketentuan hukum Ketentuan hukum. yang mempunyai tugas menjamin kepastian hukum. Ya, menjamin kepastian hukum, kemudian keadilan hukum itu yang pastinya di dalamnya. Itu karakter dari hukum. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan, menanggapi atau menjelaskan untuk kelompok 1. Oke, kalau tidak ada lanjut ke kelompok kedua. Kelompok 2 itu tentang penggolongan hukum. Silakan. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut berdasarkan sumbernya: hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum kasar, dan hukum kemudian berdasarkan tempat berlakunya hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Berdasarkan bentuknya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, berdasarkan waktu berlakunya hukum civil dan hukum pidana, dan berdasarkan cara mempertahankannya hukum material dan hukum formal, dan berdasarkan sifatnya hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur, dan berdasarkan wujudnya hukum objektif dan hukum subjektif, dan yang terakhir hukum isinya hukum publik dan hukum privat atau sendiri. Ya, itu tadi dari beberapa penggolongan hukum. Ada hukum menurut sumbernya, ada menurut isinya, ada menurut sifatnya, dan ada menurut tempat berlakunya atau waktu berlakunya. Nah, itu dari semua itu ada perbedaan-perbedaan hukumnya, ada macam-macam hukumnya. Ada juga yang dikatakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dan sebagainya tadi. Itu berkenaan dengan penggolongan hukum. Oke, dari kelompok yang lainnya ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Ya, silakan dari kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Silahkan didengarkan. Apa perbedaan hukum nasional dan hukum internasional? Oke, itu ya. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara. Sedangkan hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Ya, hukum nasional yang ditanyakan hukum nasional dan hukum internasional itu apa bedanya? Berarti itu contoh dari hukum yang berlaku sesuai tempat berlakunya. Karena ada dikatakan hukum nasional dan internasional. Jadi kelompok 2 menyatakan bahwa hukum nasional itu hukum yang berlakunya di suatu wilayah negara. Sedangkan internasional itu hukum yang berlaku di antar negara di dunia internasional. Jadi perbedaannya itu wilayah. Oke. Jelas kelompok 3? Harus. Ada pertanyaan lagi? Ya, cukup. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 3 tentang tujuan hukum. Silakan. Hukum merupakan suatu tindakan yang sifatnya memaksa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindaknya yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan adanya suasana aman dan tentram serta tertib di kalangan umat manusia, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan. Untuk itulah negara mempunyai tugas menjaga tata tertib masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Ya, itu tujuan dari. Oke, ada yang mau bertanya? Saya dari perwakilan kelompok 1, kelompok wilayah. Apakah tujuan menegakkan hukum tersebut sudah ditegakkan atau tidak? Jelaskan. Ya, negara kita sendiri hukum itu masih kurang. Jadi keadilan itu kayaknya diberlakukan tuh kayak masih kurang. Seperti
materi sudah dijelaskan dalam yang barusan video yang sudah kita bersama, bahwa ada perkataan yang mengatakan bahwa itu tajam ke bawah dan sedikit ke atas. Ya, jadi di situ bahwa ada dikatakan tujuan hukum itu sendiri, yaitu sebenarnya adalah menegakkan kebenaran, keadilan. Itu sebenarnya tujuan dari utama hukum. Tetapi kondisinya jika kita kembalikan ke negara kita, apakah tujuan itu sudah tercapai? Itu pasti kondisinya belum. Nah, salah satunya betul kata kalian, boleh dilihat dari tayangan video tadi itu sebagai cerminan contoh bahwa hukum itu belum dapat dilaksanakan dengan baik di negara kita. Tujuan itu belum tercapai sepenuhnya. Usaha sampai saat ini masih ada usaha. Kita tetap berusaha mengupayakan supaya hukum itu dapat terlaksana dengan baik, dapat ditegakkan, dapat memunculkan keadilan. Tetapi sebenarnya semuanya juga kembali ke individu atau pribadi masing-masing. Bagaimana sih kita menyikapi hukum itu? Ya semua itu ada hukum. Baik kalian di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat dan sebagainya, itu ada hukum yang berlaku. Ya kan? Ada mungkin hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Ya kalau mungkin kita di sekolah punya aturan yang tertulis, kalian tidak boleh melanggar. Kalian tidak boleh melanggar peraturan, kalian tidak boleh masuk tanpa keterangan dan sebagainya. Itu akan ada sanksinya, ya kan? Sanksi itu dibuat sebenarnya supaya kalian jerak dan supaya kalian tidak mengulangi kembali. Nah, kalau orang yang sadar hukum, oh ya ini salah nih, oh ya ini sering terlambat nih, kesini diperbaiki. Tapi kalau yang tidak sadar hukum, santai aja. Palingan besok dihukum suruh cuci WC lagi. Palingan besok dijemur lagi. Lalu dia akan seperti itu seterusnya, berarti itu belum punya kesadaran tentang hukum. Kan seperti itu. Kembali ke individu. Kalau kita semua sadar hukum, kita sadar itu salah, itu tidak baik, lalu kita rubah, maka akan menjadi baiklah negara kita. Tapi kalau kondisinya kita masih berdiri di tempat dan masih akan seperti itu seterusnya, ya inilah yang akan terjadi. Itu gambaran penjelasannya berkenaan tentang sistem hukum dan peradilan di sampai di sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas atau ingin disampaikan? Sudah Oke, kemudian kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu dikatakan adanya makna hukum. Makna hukum itu yaitu tadi adalah di dalamnya adanya aturan. Ya, adanya aturan yang bersifat memaksa. Memang hukum itu harus dipaksa. Yang dipaksa aja masih bisa dilanggar, apalagi kalau tidak dipaksa. Kemudian hukum itu digolongkan ada berdasarkan sumbernya, kemudian tempat berlakunya, kemudian sifatnya, bentuknya, dan masa berlakunya. Itu dari penggolongan hukum. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan hukum, yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tujuan hukum itu materi kita tentang sistem peradilan dan hukum di Indonesia. Nah, kemudian manfaat yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tadi bagaimana sih upaya kita supaya hukum itu adil. Nah, bagaimana kita menghargai hukum, bagaimana kita melihat jangan orang yang berduit itu lebih dibebaskan hukum daripada kita orang yang tidak memiliki uang atau miskin, kan? Haruslah berperilaku adil dalam hukum. Kalaupun kalian tidak bisa mencakup hukum yang lebih besar, tetapi adilah dalam hukum yang berlaku baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Itu yang bisa diambil. Jadi kalau kalian paham materi ini, kemudian bisa mengerti apa yang kita bahas, itu kalian tentunya akan memahami dan mendapatkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Nah, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, selesai di materi kita, berarti untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Ada lembar kerja peserta didik yang dimana tugas kalian di sini nanti adalah mengamati sebuah gambar. Tugasnya nanti akan ada Ibu bagikan. Ini tugasnya ada mengamati sebuah gambar. Dari gambar tersebut nanti kalian ungkapkan ada apa sih di sana? Ada sebuah kasus di sini.
dengan disertai sebuah gambar. Ini ada gambar sebuah persidangan. Nah, di sana ada wacana dan cerita, ada apa yang terjadi di dalam. Nah, tugas ini kalian bekerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nanti hasil dari apa yang kalian kerjakan itu akan kita paparkan di depan kelas. Oke, Bu. Jadi dengan melihat gambar, kemudian ada arahannya di sana, bagaimana cara pengerjaan dan sebagainya, silahkan diikuti dan dikerjakan. Minggu depan akan kita tampilkan dari setiap kelompok atau individu masing-masing untuk memaparkan hasil dari tugasnya. Oke, sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali dan semuanya sudah memahami materi hari ini, sebelum Ibu mengakhiri, ingat apa yang sudah Ibu berikan, apa yang sudah Ibu sampaikan, dipelajari lagi di rumah, dibaca-baca kembali bukunya. Silahkan banyak-banyak mencari informasi, baik itu dari televisi, dari berita, atau mungkin kalian media sosial dan sebagainya. Nah, karena kalau di sekolah tidak ada jaringan, berarti carilah di luar, mungkin dan sebagainya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu kalian. Amin.